Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas B, kelompok 8, akan mempresentasikan akhir data operasi tentang optimasi penjadwalan distribusi galon menggunakan metode critical path dengan studi case depo air isi ulang Vidini di wilayah Kabupaten Jember. Next. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tria Putri Ananda dengan NIM akhir 1086. Kemudian rekan saya. Saya Dini Indriani dengan 4 NIM akhir 1040. Saya Nadilia Octavia dengan NIM akhir 1051. Baik, selanjutnya ada beberapa konten yang akan dibahas. Yang pertama yakni ada latar belakang, kemudian deskripsi objek, penjelasan metode yang diimplementasikan, kemudian ada implementasi metode, dan yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Next. Untuk yang pertama di sini terdapat latar belakang. Jadi pada saat ini kebutuhan konsumen akan air minum yang bersih, kesehatan dan kepuasan pelanggan mengenai distribusi galon menjadi penting dalam memahami bagaimana layanan saat ini menjadi solusi yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kesehatan masyarakat. Kemudian penggunaan metode penjadwalan dalam distribusi galon merupakan salah satu respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kualitas dalam proses pengiriman air minum kepada konsumen. Jadi sebelum adanya metode penjadwalan distribusi galon umumnya dilakukan tanpa struktur, hanya berdasarkan estimasi kasar. Kekurangan sistematis ini mengakibatkan ketidakpastian dalam estimasi waktu pengiriman, kurangnya efisiensi dalam penjadwalan rute, dan minimnya pemahaman tentang jalur kritis. Namun nantinya dengan penggunaan metode penjadwalan yang lebih terstruktur, terdapat perubahan signifikan dalam perencanaan dan manajemen distribusi galon. Dengan metode ini menghadirkan melalui pendekatan matematis yang terstruktur, memungkinkan identifikasi jalur kritis dan menetapkan waktu yang realistis serta meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan ketepatan waktu pengiriman. Next. Selanjutnya merupakan deskripsi objek untuk mitra yang kami ajak untuk bekerja sama. Di sini ada depot isi ulang air minum dengan nama Vidini yang merupakan depot air minum yang menyediakan isi ulang air mineral dan juga air RO. Untuk nama ownernya sendiri itu Vicky dan untuk alamatnya berada di Jalan Moseruci nomor 43 Kecamatan Pakra. Next. Untuk kendala yang dialami oleh mitra kami yaitu lingkup marginnya masih kecil dan juga karyawannya masih sedikit. Dan yang selanjutnya itu untuk air RO pengisiannya jauh lebih lama dibandingkan untuk air mineral biasa. Untuk air RO sendiri itu pengisiannya sekitar 40 menitan dan juga kendala terakhir yaitu dalam pengiriman tidak ada penjadwalan. Next. Kemudian selanjutnya yakni merupakan metode yang menggunakan satu angka estimasi durasi kegiatan tertentu atau deterministik, perkiraan waktu atau durasi tunggal untuk setiap aktivitasnya. Pada penelitian ini, selain menentukan durasi dari proyek, juga dilakukan penentuan lintasan kritis dari jaringan kerja yang terbentuk. Nah, dengan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi CPM di sini merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha untuk mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat diagram CPM untuk satu item aktivitas, di mana lingkaran disebut juga node menunjukkan berawalnya suatu pekerjaan ataupun berakhirnya suatu pekerjaan. Kemudian terdapat garis panah atau arrow yang menunjukkan pekerjaan. Arah panah ke suatu node menunjukkan urutan antar pekerjaan. Kemudian ada ETA di sini sebagai saat paling awal pekerjaan dimulai. Kemudian ETB sebagai saat paling dini pekerjaan berakhir. Kemudian ada LETA di mana saat paling lambat pekerjaan dimulai. Kemudian LETB di mana sebagai saat paling lambat pekerjaan berakhir.
Dan kemudian terdapat durasi sebagai lama pekerjaan berlangsung, serta N di sini sebagai nomor pengidentifikasian. Next. Selanjutnya yaitu untuk implementasi objek. Di sini ada serangkaian aktivitas atau kegiatan yang sudah diinisialisasikan dengan kode dan ada aktivitas yang mendahulunya atau ketergantungan di sini. Kemudian masing-masing aktivitas atau kegiatan mempunyai durasi atau di sini ditulis dengan waktu aktivitas dalam jam. Nah, untuk hasilnya kita akan menentukan jalur kritis atau dengan kata lain kita ingin menentukan berapa waktu yang paling singkat agar proyek atau kegiatan atau aktivitas tadi dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Maka langkah awal kita buat jaringannya berdasarkan informasi pada tabel tadi ini. Lalu yang pertama kita buat AON atau aktivitas activity on node. Jadi pada AON titik menunjukkan kegiatan, di mana langkah pertama itu mengilustrasikan activity on node atau AON untuk proses. Berdasarkan tabel jadwal yang telah dibuat sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut. Mana aktivitas pada yang pertama yaitu A, karena tidak ada aktivitas yang mendahuluinya, lalu ada aktivitas B dan C, dimulai setelah aktivitas A dilakukan atau berakhir, lalu ada aktivitas D, dimulai setelah aktivitas B, dan C dimulai setelah aktivitas dilakukan. Di sini ada aktivitas D dilakukan atau dimulai setelah aktivitas B dan C selesai, lalu ada aktivitas E dilakukan atau dimulai setelah aktivitas C selesai, dan ada aktivitas F dimulai ketika aktivitas D dan E berakhir. Lalu langkah yang kedua yaitu mengubah node yang dalam bentuk AON ke dalam bentuk activity on row atau AOA. Di mana di sini itu untuk arrow-nya yang merupakan kegiatan, sedangkan tadi node-nya yaitu kegiatan. Nah, di sini menggambarkan karena sebelum kegiatan A tidak ada aktivitas yang mendahulunya, maka di node yang pertama ini kita tuliskan start, yaitu dimulainya suatu kegiatan. Lalu di sini ada B, kegiatan B dan C dimulai ketika kegiatan A berakhir. Dan ada kegiatan E dimulai ketika kegiatan C berakhir. Dan ada kegiatan D juga dimulai ketika kegiatan B berakhir. Lalu ada aktivitas F dimulai ketika aktivitas D dan E berakhir. Lalu finish yaitu menandakan berakhirnya suatu kegiatan, karena setelah kegiatan F tidak ada kegiatan lagi lainnya. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan jalur kritis. Pada AOA atau activity on a row, jalur kritis menggambarkan proses atau kegiatan yang tidak bisa ditunda waktu pengerjaannya. Tujuan jalur kritis adalah untuk membantu menentukan penjadwalan proses pendistribusian air isi ulang galon secara maksimal. Penetapan jalur kritis mulai dihitung melalui perhitungan pada dua waktu awal dan akhir. Setelah dilakukan perhitungan, akan didapatkan hasil penemuan jalur kritis yang diilustrasikan sebagai berikut. Di sini pada node yang pertama kita tuliskan 0 karena tidak ada kegiatan yang mendahulunya. Lalu pada node yang kedua atau kita tuliskan dengan nomor 1 ini, kita tuliskan pada kegiatan awal yaitu 1 karena 0 tambah 1 yaitu 1. Lalu pada node yang kedua ini 1 tambah 3 yaitu 4. Dan pada node yang ketiga ini 1 tambah 3 adalah 4. Lalu pada node yang keempat ini, karena di sini 4 tambah 2, 6, dan 4 tambah 3 adalah 7, maka kita pilih hasil yang paling besar, maka kita tuliskan 7, yaitu 4 tambah 3 yaitu 7, dan pada node yang terakhir yaitu 7 tambah 4 yaitu 11. Lalu pada yang atau kegiatan akhir, kita tuliskan sama yaitu 11. Nah, untuk menentukan kegiatan berakhirnya ini kita kurangi. 11 kurangi 4 yaitu 7. 7 kurangi 2 yaitu 5. Dan 7 kurangi 3 yaitu 4. Lalu pada node 1 ini kita pilih hasil yang paling minimum.
sini 4 kurangi 3 yaitu 1, dan 5 kurangi 3 yaitu 2. Maka kita pilih 4 kurangi 3 hasilnya 1 karena hasilnya paling minimum. Lalu di sini 1 kurangi 1 yaitu 0. Maka kita sudah dapatkan hasil jalur kritisnya yaitu 11. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan ilustrasi di atas, diperoleh hasil penjadwalan proses pendistribusian air isi ulang galon diperoleh titik atau jalur kritis pada titik A, B, D, F, yaitu pada titik atau jalur A, B, D, dan F. Di mana nilainya itu 1, 3, 3, 4, maka jika kita jumlahkan yaitu 11 jam. Jadi disimpulkan bahwa lama waktu pendistribusian hingga sampai pada customer memerlukan kurun waktu pengerjaan selama 11 jam, dan beberapa titik yang tidak boleh terjadi keterlambatan adalah titik A, B, D, dan F, dan untuk titik C terdapat toleransi keterlambatan selama 1 jam. Lanjut. Jadi kesimpulan untuk tugas kali ini, untuk hasil menunjukkan bahwa waktu total pengantaran galon memerlukan waktu 11 jam dan ada beberapa titik penting yang harus dilakukan tanpa keterlambatan. Dengan menggunakan metode CPM ini diharapkan BID ini dapat membuat jadwal yang lebih efisien dalam pengantarannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.